Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah hadir pada acara tutorial ujian akhir semester genap 2024. Sebelumnya, izinkan saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Fakih dari Departemen Kekaryaan dan Prestasi BMKM FH UGM yang hari ini akan membersamai teman-teman sekalian. Pada kesempatan tutorial UAS kali ini, kita akan membahas mata kuliah TDM yang akan dipandu oleh Kak Fania Anya Jessica. Baik, karena sudah memasuki pukul 13, sebelum masuk pada acara inti, marilah kita buka tutor UAS hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelum memasuki sesi materi, saya izin menyampaikan tata tertib tutor UAS hari ini. Yang pertama, bagi yang berhalangan hadir namun tidak melakukan konfirmasi, maka akan diberlakukan sistem blacklist. Yang kedua, peserta wajib datang maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. Apabila terlambat, tidak diizinkan untuk memasuki ruang agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk menyimak tentor dengan baik dan tenang. Yang keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang kelima, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat langsung mengangkat tangan pada sesi tutor berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian. Kepada Kak Anya, kami persilakan. Oke, selamat siang teman-teman. Ya semangat dong, selamat siang teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan belajar bareng pharmacokinetic clinic atau therapeutic drug monitoring. Nah, aku sebelumnya kenalan lagi, nama aku Anya, aku dari kelas B 2021. Karena aku masih semester 6. Jadi nanti kalau semisal benar ada yang salah atau teman-teman mau menyampaikan pendapat, bilang aja karena aku juga masih belajar gitu. Oke. Untuk ini filenya udah aku share ke DKP. Jadi itu aku nge-share dua yang versi bisa kalian isi sendiri sama versi udah ada jawabannya. Jadi kalau misal kalian bawa laptop atau iPad atau tab gitu, kalian bisa langsung isi aja. Terus kalau nanti kalian ketinggalan itu udah aku share yang versi udah aku jawab seperti itu. Jadi tanpa banyak bercakap-cakap lagi, kita langsung mulai aja. Nah, ini kan kalian TDM kan setelah UTS kan sama Bukor. Nah, itu tuh kalian belajar ada penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan hepar dan renal, terus ada TDM. TDM-nya di sini tuh aku tulis berdasarkan urutan yang aku bikin di PPT yang menurutku sekiranya nggak ribet gitu, walaupun yang kita ada ribet sih. Nah, kita nanti bakal belajar dari TDM siklosporin, aminoglikosida, teofilin, sama digoxin. Nah, yang aku tulis di PPT ini cuma yang hitung-hitungan aja. Jadi nanti buat teori-teori yang hafalan gitu silahkan teman-teman pelajari sendiri sama temennya gitu. Karena kalau itu menurutku kayak oke, kalian bisa belajar sendiri gitu. Nah, nanti kalau misal aku ngomongnya kecepatan, langsung kayaknya cepet-cepet gitu. Oke, jadi kita mulai dari penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan hepar sama renal. Nah, ini tuh kenapa penting dilakukan? Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau hepar sama renal itu kan buat tempat metabolisme, eliminasi gitu. Jadi kalau misal pasiennya ada gangguan pada hepar sama renal, itu nanti tuh ada kemungkinan terjadi akumulasi dosis. Nah, kalau ada akumulasi dosis, nanti dampaknya adalah toksik. Makanya teman-teman harus melakukan penyesuaian dosis. Nah, di sini di penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan hepar dan renal itu aku bagi 3. Yang pertama, nanti teman-teman harus belajar gimana caranya bisa menghitung berat badan pasien, terus nanti menghitung penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan renal lalu gangguan hepar. Kenapa aku tulis yang renal dulu? Karena emang kalau yang renal tuh udah ada rumusnya dan emang banyak gitu loh. Nah, sementara kalau yang hepar itu nggak sebanyak yang
renal. Jadi kita utamain belajar yang renal dulu. Nah, di sini untuk perhitungan berat badan itu tuh ada kita samakan persepsi kita dulu ya. Jadi itu berat badan tuh ada BB itu ada TBW, terus IBW sama ABW. Nah, kalau TBW itu apa? Dia total body weight atau berat badan aslinya pasien gitu yang ada di soal-soal biasanya. Terus habis itu IBW adalah ideal body weight. Ideal body weight. Nah, itu tuh biasanya dipakai kalau misal pasiennya itu ternyata setelah dihitung BMI-nya menunjukkan pasiennya obesitas. Terus waktu kita melakukan penghitungan penyesuaian dosis, kita ada pakai IBW gitu. Jadi kalian harus make sure cek dulu BMI-nya pasien, dia obesitas apa enggak gitu. Karena enggak semua soal itu bisa langsung dihitung pakai berat badannya gitu. Ada yang harus pakai IBW dulu. Terus kalau ABW itu adalah adjust body weight. Nah, ini nanti dipakai pas apa? Nanti lihat aja di belakang. Nah, di sini kita belajar dulu menghitung berat badan. Ini tuh ada rumus yang buat IBW. IBW untuk rumus pada laki-laki adalah 50 kilo ditambah 2,3 kilo untuk setiap inci setelah 60 inci. Jadi nanti berat badan tinggi badan yang ada di soal itu kan biasanya kayak misal 170 cm atau 160 cm itu tuh ubah dulu. Jadi tinggi badan dalam cm itu ubah dulu ke TB dalam inci biar bisa ngitung IBW. Nah, 1 cm sama dengan 2,54 inci. Jadi nanti tinggal dihitung aja gitu. Nah, untuk IBW pada wanita itu 50 kilonya nanti bisa diganti sama 45 kilo gitu. Terus untuk ABW itu kalian harus nyari dulu IBW-nya, nyari IBW terus nanti tambah 0,4 dikali TBW. TBW itu total body weight atau berat badan pasien yang asli ada di soal dikurangi IBW. Seperti itu. Nah, kita sekarang langsung aja ke soal. Di sini ada hitunglah adjust body weight atau ABW untuk pasien wanita berusia 52 tahun dan memiliki bobot badan 85 kilo. Sedangkan tingginya adalah 62,5 inci. Nah, ini tinggi badannya udah dalam inci, jadi ya udah tinggal ditulis aja. Jadi IBW-nya sama dengan 45 tambah 2,3 dikali kan untuk tiap inci setelah 60 inci kan, berarti 62,5 dikurangi 60 udah. Nanti dihitung aja IBW-nya ketemu 64,75 kilo. Nah, tapi di sini tuh masih IBW, sementara di sini nanyainnya adalah si ABW-nya kan. Ini maaf ya, ini aku cuman sebenarnya benar-benar adalah 64,5 nanti, tapi kayak ini jawabannya nggak ada. Nah, terus habis itu kita mau nyari ABW-nya kan. ABW adalah IBW tambah 0,4 kali TBW min IBW. Nah, jadi tinggal masukin aja IBW-nya tadi 64,75 tambah 0,4 tadi total body weight-nya 85 dikurangi 64,75. Nah, nanti ketemunya ABW-nya sebenarnya adalah 64,45 gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang salah, ini bukan 64,75 tapi 50,75 kilo gitu. Nah, nanti setelah dihitung ketemunya adalah 64,45. Nah, sampai sini teman-teman bingung nggak buat ngitung berat badan ABW IBW itu? Ini sebenarnya ini nggak ada kan, tapi kayak udah pilih mendekat, pilih jawaban yang mendekati di soal. Salah tulis 60,75.
Ya, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, baik, sorry. Thank you sudah diingatkan teman-teman. Gitu. Maaf ya, otaknya masih mikir spreadsheet KKN ini. Ada lagi yang mau ditanyain dulu terkait menghitung berat badan? Oke, sepertinya aman. Jadi kita next ya, karena nanti masih ada yang lebih susah, yaitu yang aminoglikosida. Takutnya waktunya nggak cukup. Nah, terus sekarang kita belajar penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan renal. Nah, di sini aku langsung kasih contoh soalnya aja, yaitu ada pria dewasa 50 tahun 75 kilo, kadar kreatinin darahnya 2,4 mg per 100 ml diterapi dengan gentamicin injeksi intravena. Dosis pada pasien dewasa normal adalah 1 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam. Sediaan gentamicin dalam vial 2 ml. Kandungan zat aktif 40 mg per mili. Nah, kita disuruh nih tetapkan yang A, nyari clearance kreatinin dengan rumus Koprov-Gault. Terus yang B, ada penyesuaian dosis dengan rumus Giusti-Haidt. Nah, itu tuh sebenarnya nentuin clearance kreatinin itu ada 2, yang pengumpulan urin sama yang pakai Koprov-Gault. Sebenarnya kalau yang lebih bagus tuh yang pengumpulan urin, tapi dalam prakteknya tuh susah, jadi kita pakai yang Koprov-Gault. Nah, untuk CLCR itu rumusnya 140 dikurangi umur dikali berat badan dalam kilo dibagi 72 dikali kadar kreatinin darah gitu. Nah, karena ini di sini nggak ada tinggi badannya, jadi ya udah kita pakai berat badan yang ada di soal aja. Tapi kalau misal ada tinggi badannya, jangan lupa untuk dicek dulu ya, gitu. Apa? BMI. Dicek dulu gitu. Nah, terus kita langsung aja hitung untuk CLCR-nya. CLCR sama dengan 140 dikurangi umurnya dia berapa? 50. Terus dikali berat badannya itu 75 dibagi 72 dikali kadar kreatinin darahnya adalah 2,4. Gitu. Nah, jadi nanti CLCR dalam mili per menit. Nah, ini CLCR-nya nanti ketemunya adalah 39,06 mili per menit. Nah, terus kan kita udah dapat clearance kreatininnya kan. Terus habis itu kita disuruh nih nyari penyesuaian dosisnya gimana untuk pasien tersebut dengan rumus Giusti-Haidt dengan F gentamicinnya itu 0,98. Nah, CLCR-nya kan 39,06 kan. Nah, terus kita ada rumus nih, G atau Giusti-Haidt-nya itu sama dengan KU per KN. Ini tuh konstanta untuk yang atas tuh untuk uremia, yang bawah itu normal. Ini tuh konstanta. K itu konstanta sama dengan 1 kurangi F. F-nya tuh yang di soal ini 0,98. Terus dikali 1 dikurangi clearance untuk clearance renal untuk uremia dan clearance renal yang normal gitu. Nah, untuk clearance renal yang normal ini kita asumsikan dia nilainya adalah 100 gitu. Itu ada di PPT teman-teman yang ini penyesuaian pada gangguan renal gitu. Jadi terus kita kerjain aja G sama dengan ini, kita cari dulu konstantanya ini. Kita cari ini buat nanti nentuin si penyesuaian dosisnya ini, biar kita bisa nentuin dosis untuk pasien yang mengalami gangguan renal ini berapa sih gitu. Jadi KU per KN sama dengan 1 dikurangi 0,98 dikali 1 dikurangi tadi CL untuk pasien yang mengalami uremia tadi adalah 39,06. Terus habis itu dibagi
clearance renal pada pasien normal adalah 100 gitu. Nah nanti ketemu KU per KM nya itu adalah 0,40. Dan tuh kita udah dapat nih nilai ininya, nilai KU per KM nih. Terus kita suruh nentuin penyesuaian dosis, ya udah tinggal kali aja teman-teman. Misalnya dengan 0,40 dikali dosis normalnya adalah nih 1 mg per kilogram berat badan. Berarti dosis normalnya adalah 1 dikali 75 sama dengan 75 mg. Jadi dosis uremianya adalah 0,40 dikali 75 mg. Berarti sama dengan 30,2 mg tiap 8 jam. Kenapa tiap 8 jam? Karena di soalnya setiap 8 jam. Ikutin aja gitu. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Ya. Nggak usah. Jadi Pak langsung pakai 2,4 mg aja. Gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Di PPT-nya. Dia ketemu di PPT-nya. Gitu. Jadi emang untuk yang cewek-cewek ini untuk kadar kreatinin darahnya itu nggak perlu diubah, langsung pakai 2,4 mg aja nanti bisa menghasilkan clearance kreatinin yang hasilnya itu dalam mili per menit. Gitu. Jadi kalian nggak usah ubah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Aman? Oke. Nah, ini ada lagi nih soal penyesuaian pada pasien gangguan renal. Nih, ceritanya ini ada kita disuruh ngitung IBW untuk pasien laki-laki 50 tahun dan punya BB-nya itu 88 kilo, tingginya 170 cm untuk menghitung clearance kreatinin pasien. Nah, udah tadi seperti yang udah dibilang teman kalian, 1 inci itu 2,54 cm ya, bukan 1 cm 2,54 inci, jadi jangan kebalik gitu. Nah, tinggi pasiennya itu kan 170 cm tadi. Nah, kita ubah dulu jadi inci. Nah, 170 dibagi 2,54, jadi tinggi pasiennya adalah 66,93 inci. Terus habis itu kita cari IBW-nya. IBW-nya masih pakai rumus yang tadi, jadi IBW sama dengan 50 ditambah 2,3 dikali 66,93 dikurangi 60 gitu. Jadi nanti IBW-nya adalah kalau dihitung ketemunya 65,94 kg. Seperti itu. Jadi pertama kita cari dulu IBW-nya. Ketemu kan 65,94 kg. Terus habis itu kita disuruh nyari clearance kreatinin untuk si pasien tadi di nomor 6. Ini nomor 5 sama 6 ini soalnya gabung ya teman-teman. Nah, kita suruh nyari clearance kreatininnya kan. Tadi kan kita udah punya IBW. Terus habis itu kita suruh nyari clearance kreatininnya. Nah, ini nih, kalau buat clearance kreatinin itu ada notes-nya seperti yang udah aku tulis. Untuk pasien dengan total body weight atau berat badan yang ada di soal atau BB asli pasiennya, BB di soal itu lebih dari 125% dari IBW, atau bisa juga ditulis 1,25 dikali IBW. Nanti nyariin clearance kreatininnya itu pakainya ABW, pakai adjust body weight, bukan pakai IBW, bukan pakai berat badan yang ada di soal, tapi kalian harus nyari lagi ABW-nya itu berapa gitu. Jadi kalau misal kalian disuruh nyari clearance kreatinin untuk pasien dengan gangguan renal, nah terus ada data berat badan, ada data IBW-nya. Nah itu nanti kalian cek dulu buat berat badannya
buat BMI-nya pasiennya itu kayak gimana. Terus nanti kalau misal harus pakai IBW, nah nanti kalian cek lagi itu tuh IBW-nya itu apakah si berat badan aslinya pasiennya tuh lebih dari 1,25 kalinya IBW. Karena kalau lebih dari, kalian harus hitung lagi ABW-nya berapa gitu, biar nggak salah. Nah, ini kan mau nyari clearance kreatinin kan, kita cek dulu nih 1,25 kali IBW yang udah kita hitung tadi itu hasilnya berapa. Ternyata hasilnya adalah 82,425 kg gitu. Terus TBW atau berat badan pasiennya yang asli di soal itu adalah 88 kilo. Berarti total body weight-nya itu lebih dari 1,25 kali IBW kan. Nah, berarti kita nyari clearance kreatininnya pasien ini itu pakai ABW nanti. Jadi ini kan rumusnya kan 140 dikurangi umur dikali berat badan dibagi 72 dikali kadar kreatinin kan. Nah, berat badannya nah, berat badannya itu pakai ABW karena notes ini gitu. Jadi perhatiin lagi ya buat IBW-nya pasien itu apakah dia itu ternyata lebih gede si total body weight-nya gitu. Jadi kita cari ABW, makanya tadi di awal aku ajarin dulu gimana caranya ngitung ABW. ABW sama dengan IBW, IBW-nya tadi berapa? 65,94 ditambah 0,4 dikali true body weight-nya dia adalah 88 dikurangi 65,94. Jadi ABW-nya nanti ketemunya adalah 74,764 kg. Nah, nilai ini yang buat kita ngitung clearance kreatininnya. Jangan pakai IBW dan apalagi pakai berat badan asli pasiennya gitu. Nah, CL sama dengan 140 dikurangi dia umurnya 50 dikali ABW-nya dia 74,764 dibagi 72, terus kadar kreatininnya dia adalah 2,4. Nah, clearance kreatininnya dia adalah 38,94 mili per menit gitu. Jadi tolong diperhatiin notes yang aku tulis gitu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu gak? Buat soal yang ini, penyesuaian pada pasien dengan gangguan renal. Silahkan dicermati dulu, aku mau minum dulu. Oke, apakah aman? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Aman, nanti jangan lupa ya kalau kerjain. Karena seingatku, aku kan tahun lalu itu UAS TDM itu 5 nomor esai, 4 nomor ngitung, tapi beranak, terus 1 nomor tuh teori. Nah, ngitung-ngitung ABW, IBW, kayak gitu-gitu tuh keluar. Tuh, 1 nomor, terus habis itu keluar 1 nomor ngitung aminoglikosida kematian itu, terus ngitung apa ya, pokoknya itu kayaknya kalau nggak salah teorinya itu digoksin. Terus siklosporin juga kayaknya keluar, satu lagi aku lupa ya gitu. Digoksinnya tuh kayak apa? Esai, kalau pas aku esai, tapi nggak tahu sekalian. Soalnya ibunya kayak suka membuat surprise. Tahu, tapi it's okay. TDM itu mudah, TDM-nya mudah. Okay. Jadi manifesting, kita tuh harus ngomong yang baik-baik guys. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang kita gantian
kan kita belajar penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan hepar. Nah, yang buat hepar nih hitungnya menurutku nggak seheboh yang renal, jadi tenang aja. Nah, ini ada soal berapa dosis yang boleh di-adjust untuk pasien dengan hepatitis kalau residual liver functionnya itu 70% dan F-nya itu 0,5 dan diasumsikan tidak ada kerusakan pada fungsi ginjal. Nah, untuk ini tuh aku ngambil contoh soalnya itu kebetulan nggak ada yang kerusakan fungsi ginjal, tapi kalau misal pasiennya itu nanti mengalami gangguan hepar dan kerusakan fungsi ginjal, kalian nanti cek lagi ya di PPT kalian karena itu nanti hitungannya beda lagi. Gitu. Nah, terus habis itu hitungnya tuh gimana? Nah, untuk hitung penyesuaiannya itu ada CL pada hepar dibagi CL pada normal sama dengan residual liver function dikali 1 main F, F-nya itu yang di soal itu, terus nanti ditambah F. Terus ini cuma tinggal dimasukin aja teman-teman. Karena residual liver function-nya kan 70%, masukin 0,7, terus dikali ini 1, F-nya itu 0,5, yang tandain ini nanti RL sama dengan 0,7, terus F-nya 0,5. Nah, terus habis itu ditambah kurang dulu. Terus ditambah F-nya 0,5. Nanti ketemu dia itu penyesuaiannya adalah 0,85 dari dosis normal. Udah gitu aja. Itu yang ini menurutku gampang sih. Terus ini masih sama kayak yang soal sebelumnya. Berapa dosis penyesuaian untuk pasien hepatitis dibanding dosis normal jika residu liver functionnya 60% dan F-nya 0,4. Oke, coba kerjain dulu karena sama. Ya sih, tapi kayak kalian harus tahu kan cara ngitungnya, jangan sampai salah hitung karena ini kan ada yang dikali terus ada yang ditambah tuh. Kalau kalian overbound duluan kadang suka salah ngitung, itu jangan karena ini soalnya gampang kan. Jadi usahakan kalian benar. 4 ditambah 0,4 sama dengan 0,76. Nah, buat penyesuaian pada pasien dengan gangguan hepar apakah bisa dipahami? Oke, mau lanjut atau mau memahami dulu? Karena setelah ini kita masuk ke aminoglikosida. Oke, silakan dipahami dulu. Sampai 13.34. Sebentar. Enggak, karena ini kan penyesuaian dosis terhadap dosis normal. Nah, ini tuh kayak dia tuh penyesuaian dosis terhadap dosis normal itu berapa kalinya gitu loh. Nanti dikaliin sama dosis normalnya, nanti dapat deh dosis untuk pasien dengan gangguan liver ini berapa. Biasanya dosis dalam miligram. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Gak ada yang nanya, kayaknya udah tahu kita udah hari Sopo. Jangan coba kita liburan. Oke, udah 13.34. Lanjut ya. Kita nggak ke aminoglikosida dulu. Kita ke siklosporin dulu. Nah, siklosporin ini nggak terlalu susah menurutku karena di PPT-nya tuh di rumusnya tuh di bawah kan, dan itu nggak perlu yang harus nyariin nanti kalau pasien obes harus pakai IBW lah, harus pakai ABW lah, enggak. Jadi ini mudah. Kita baca dulu soalnya. Ada pasien umur 48 tahun, berat badannya 52 kilo. Terus habis itu dia dapat dosis inisiasi buat siklosporin 5 mg per kilo setiap 10 jam. Nah, clearance kreatininnya itu 8 mili per kilo per menit dengan S-nya tuh 1 dan F-nya 0,3. Nah, kita disuruh nyari konsentrasi siklosporin saat steady state atau berarti kan CPSS. Terus kita disuruh nyari maintenance dose-nya siklosporin, sama kita suruh nyari siklosporin buat rute IV gitu. Nah, kita hitung dulu untuk dosis inisiasi
inisiasinya itu kan tadi kan 5 miligram per kilo. Nah kita cari dulu tuh, berarti untuk pasien dengan berat badan 52 kg berapa? Dikaliin aja 5 miligram per kilo dikali 52 kg, nanti ketemu 260 miligram. Jadi dosis inisiasinya untuk pasien tersebut adalah 260 miligram. Terus habis itu yang A, kita disuruh nyari CPSS kan. Kita lihat tuh di rumus yang udah aku tempel di situ. CSS tuh rumusnya S kali F kali dos. Kita udah punya semua kan? Kita udah punya semua. Terus kita dibagi CL dikali interval. Nah kita kan belum punya CL-nya kan? Berarti kita cari dulu untuk CL-nya itu berapa gitu. Nah CL-nya ini kan, nah CL itu kan liter per jam, ada di atas. Itu tuh pakai CL dalam mili per kilo per menit tadi yang 8 tadi. Terus dikali berat badannya sama dikali 0,06. 0,06 itu apa? 0,06 itu adalah mubah dari mili per menit jadi liter per jam. Nanti coba aku detailin kayak gimana biar kalian kelihatan gitu. Jadi langsung kita cari aja untuk CL-nya. Itu dia rumusnya adalah berarti kan 8 mili per gini deh, 8 mili. Jadi kalian bisa lihat rumusnya 8 mili kilogram per menit dikali 52 kg. Ini coret, nanti dapatnya adalah 416 mili per menit. Nah, kan ini kan dia kan dalam liter per jam kan. Sebenarnya itu terserah sih kalian mau dalam mili per menit, liter per jam atau apa, tapi buat memudahkan perhitungan kita nanti ke bawah, kita langsung ubah aja mili per menit ini, ubah dulu. Bentar. Ubah jadi liter per jam gitu. Nah jadi kalau ubah jadi liter per jam kan 416 dikali mili ke liter, berarti kan naik 3 dikali 10 pangkat minus 3. Terus menit ke jam itu kan dibagi 60, berarti ini dibagi 1 per 60 karena di bawah gitu. Nanti udah dalam liter per jam. Nah ini tuh hasilnya adalah 0,06. Makanya di sini tuh dikali 0,06 gitu. Jadi nanti kalau karena kalian udah paham 0,06 ini dari mana, jadi kalian bisa langsung pakai aja 0,06 gitu. Nih aku panah gitu. Jadi nanti CL-nya itu nanti akan ketemu 24,96 liter per jam. Nah, karena kita udah punya data CL, tinggal kita masukin aja untuk CSS-nya. Di sini aku pakai CSS dalam miligram per liter ya guys. Tapi kayak nanti itu sama aja sih, terserah kalian. Untuk CSS rumusnya S kali F kali dos, berarti 1 kali 0,3 dikali 260 dibagi CL dalam liter per jam itu berapa? 24,96 liter per jam. Terus habis itu dikali intervalnya dia adalah 10 jam. Dari soal kita coret ini miligram ya, tulis ininya satuannya. Nanti CSS-nya ketemu 0,3125 miligram per liter. Kalau mau kalian ubah ke MCG per liter juga nggak apa-apa, terserah kalian gitu. Nah terus habis itu kita disuruh nyari maintenance dose-nya. Maintenance dose-nya tuh ini MD. Nah itu CL kita udah punya datanya, CSS target udah punya datanya, interval udah punya datanya juga. Terus dibagi S kali F. Nah ini tuh kan maintenance dose-nya kan dalam miligram, makanya dia dikali 1 per 1000. Nih, kenapa? Karena CSS targetnya tuh masih dalam mcg per liter. Nah tadi kan kita CSS-nya kan udah dalam miligram per liter kan, jadi nggak perlu dikali 1 per 1000 gitu. Jadi ini tuh menyesuaikan kalian tadi ngitungnya dalam miligram per liter atau mcg per liter gitu. Jadi disesuaikan aja. Jadi langsung bisa kita hitung untuk maintenance dose-nya adalah 24,96 liter per jam
dikali CSS targetnya dia 0,3125 mg per liter dikali intervalnya dia itu adalah 10 jam, terus dia dibagi S kali F. Nah, udah tuh coret. Nanti ketemu maintenance dose-nya adalah 260 mg juga. Gitu, sampai sini ada yang bingung nggak? Bisa ngikutin? Aman? Nah, terus habis itu kita lanjutin, kita suruh nyari dosis untuk pemberian intravena. Nah, itu tuh pakai rumus yang nomor 4 itu. Tapi dia itu untuk per jamnya ya. Kalau dosis itu kan biasanya kan miligram kan. Nah, ini dia nentuin untuk dia tuh nentuin dalam miligram per jamnya gitu. Nah, itu sama dengan CL-nya tadi 24. CL-nya itu tadi dalam per kilo. Benar per jam kok. CL-nya tadi kan CL-nya tadi itu kan dia 24,96 liter per jam dikali CSS targetnya 0,3125 mg per liter. Nah, nanti coret-coret ketemu dosis IV-nya itu dia adalah 7,8 mg tapi per jam. Jadi nanti per jamnya dosisnya adalah 7,8 mg seperti itu. Nah, untuk latihan soal siklosporin yang pertama ini mungkin bisa dipahami dulu, terus nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyain gitu. Kayak misal tadi 0,06 dapatnya dari mana, atau kok dikali 1/1000 gitu. Silakan ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? Apakah sejauh ini bisa diikutin? Oke. Nah, kita next ke latihan soal siklosporin yang berikutnya. Kalau yang di PPT itu tuh di paling bawah rumusnya tuh ada yang A itu dose initiation sama yang dose adjustment. Terus ngebedainnya tuh gimana sih? Nah, untuk yang dose adjustment ini biasanya itu pasiennya itu ada kondisi kayak kondisi awal gitu kan, terus habis itu tiba-tiba pasiennya pengen ada yang dinaikin nih, misal CSS-nya mungkin mau diubah atau dosisnya ada yang mau diubah gitu. Jadi untuk yang dose adjustment ini itu tuh dipakai kalau misal ada parameter dari pasien yang diubah seperti itu. Jadi jangan bingung kayak ini bedanya apa, rumusnya gimana gitu. Jadi kalau untuk dose adjustment itu berarti ada parameter dari pasiennya yang diubah. Kayak contohnya yang ini ada pasien 60 tahun, berat badan 55 kilo, dapat dosis inisiasi 6 mg per kilo tiap 8 jam. Diketahui clearance kreatininnya itu 6 mili per kilogram per menit dengan S sama dengan 1 dan F sama dengan 0,3. Hitunglah dosis pemeliharaan yang baru bila diinginkan CSS siklosporin ditingkatkan menjadi 700 mikrogram per liter. Ini kan ada dosisnya mau CSS-nya mau dinaikin nih, terus maintenance dose itu jadi berapa gitu. Jadi kalau ada perubahan parameter pasien pakainya yang rumus dose adjustment gitu. Nah, kita hitung dulu untuk dosis inisiasinya. Tadi kan 6 mg dosisnya itu kan 6 mg per kilo
dikali 55 kilo. Nanti ketemunya adalah 330 mg. Udah kan? Terus habis itu kan kita ditanyain maintenance dose. Nah, maintenance dose kita harus punya data CL sama CSS target. Nah, CSS target ini yang dimasukin adalah CSS yang 700 ini. Kenapa? Karena dia kan mau dinaikin tuh CSS-nya dijanjiin 700. Berarti kita harus pakai CSS yang ditargetkan, bukan CSS asli pasiennya. Gitu. Nah, terus tinggal dimasukin aja. Kita cari dulu untuk CL-nya. Pakai rumus itu S kali F kali dos dibagi CSS. Nah, terus habis itu CL-nya berarti 6 mili per kilo per menit. Terus habis itu dikali 55 dikali 0,06 CL. Oh, ini cari dulu CL per liter per jam. Bisa sih, sama aja. Ini aku nyari cek kalau yang di rumus ini kan CL liter per hari kan. Nah, ini aku pakai CL yang dalam liter per jam kayak rumus yang tadi. Pakainya itu yang clearance kreatinin dikali berat badan sama 0,06 tuh buat ubah jadi liter per jam. Gitu. Jadi nanti dapat CL-nya itu adalah 19,8 liter per jam. Gitu. Ini adalah CL dalam liter per jamnya. Nah, habis itu kita mau nyari CSS hitungnya. CSS hitungnya itu nanti buat apa? Karena kita mau nyari ini maintenance dose-nya. Maintenance dose yang rumus sepanjang ini tadi, sepanjang ini itu bisa disederhanain jadi ini. Nih. Nah, kan lebih gampang kan kalau pakai ini, tinggal kita nyari CSS yang mau CSS yang desain itu yang mau diinginkan, yang ditingkatkan itu yang di soal. Terus ini CSS current itu yang dihitung dikali current dose atau dosis sekarang. Nah, itu lebih gampang daripada kalian nyari ini kan kayak panjang gitu. Nah, makanya kita cari CSS hitung. CSS hitungnya adalah berarti kan S kali F 0,3 dikali dosisnya sekarang itu 330 mg dibagi 19,8. Makanya kita tadi nyari CL dalam liter per jam untuk kita nyari CSS pasien yang sekarang, CSS kondisi real pasiennya, bukan CSS target yang ada di soal. Gitu. 19,8 liter per jam dikali 8 jam. Nah, nanti dapatnya CSS hitung atau CSS real itu adalah 0,625 mg per liter. Terus CSS target di soal itu kan 700 mikrogram per liter, berarti atau sama dengan 0,7 mg per liter. Nah, maintenance dose itu tuh pakai ini. Nah, jadi nanti kita tinggal CSS target dibagi CSS hitung atau realnya, terus dikali dosis sekarang. Sebenarnya ini kayak opsional sih, kalian mau pakai rumus yang mana sama aja. Terus udah 0,7 dibagi
sekarang ya. Jadi untuk maintenance dosnya yang baru itu pakai CSS target dibagi CSS hitung atau CSS realnya dikali dosis sekarang, berarti 0,7 dibagi 0,0625 dikali dosis sekarangnya 330 mg. Nanti ketemunya adalah 369,6 mg atau sama dengan 370 mg. Gitu. Jadi untuk soal ini kita cari dulu dosis sekarangnya itu berapa, dapat kan? Terus habis itu kita pakai langsung untuk ini dosis penyesuaian sama dengan CSS yang ditargetkan dibagi CSS real pasiennya yang ada di soal dikali dosis sekarang yang ada di soal. Gitu. Makanya tadi nyari CL dalam liter per jam dan juga CSS hitung atau CSS asli pasiennya gitu. Nah buat soal ini ada yang ditanyain dulu nggak atau bingung gitu? Ada yang rumusnya itu loh Kak, itu kan ada yang liter per plate sama liter per jam. Nah itu berarti kita bebas buat tentuin mana rumus yang cocok. Sesuaiin aja sama yang ada di soal gitu, jadi terserah kalian. Yang penting nanti jawabannya benar dan kalian mungkin kalau buat memudahkan kalian tuh kalau lagi ngoret-ngoret tuh sekalian ditulis satuannya biar nanti kelihatan satuannya tuh kayak gimana dan mana aja yang dicoret gitu. Oke. BTW CL liter per jam ini pakai rumus yang sebelumnya ya, yang ini nih CL liter per jam itu. Itu guys, ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Kenapa aku pakai CL yang liter per jam bukan CL yang liter per hari? Karena kan kalau CL yang liter per hari ini kan butuh CSS kan? Oh iya nih. Kok ini gak sih? Aneh. Nah, kenapa aku pakai CL yang liter CL yang liter per jam bukan CL yang liter per hari? Karena CL yang liter per hari ini kan S kali F kali dos, kita udah punya datanya nih. Tapi CSS-nya ini kan kita nggak punya datanya. CSS-nya itu kan kita bisa hitung, CSS real pasiennya itu kan kita bisa hitung kalau kita punya data CL-nya. Dan di soal itu belum diketahui itu loh, makanya aku pakai CL yang liter per jam. Nah, CL yang liter per jam ini tadi setelah aku dapetin, ya aku pakai buat nyari CSS hitung atau CSS kondisi real pasiennya gitu. Ya pegangin aja gitu guys. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Mungkin bisa dipahami dulu ya, karena setelah ini kita berada ke aminoglukosida. Jadi tolong lebih fokus karena agak lebih kompleks. Gitu.
Oke, buat siklosporin ada yang boleh tanyain dulu? Aman? Aman? Oke, kita next ke aminogliosida. Yeay. Nah, ini agak sedikit lebih kompleks dan tahun lalu itu keluar. Jadi tolong diperhatikan ya. Nah, ini ada kasus pasien namanya Jaka, usianya 55 tahun, bobotnya tuh 62 kilo, didiagnosis sepsis sekunderi tuh bronchopneumonia, hasil pemeriksaan serokreatininnya 2 mg per liter, suhu tubuh 38,5, diberikan antibiotik gentamicin IV 150 mg sehari sekali. Tanggal dan waktu mulainya itu dia tanggal 5 Desember jam 7 pagi, terus dosis terakhir diberikan itu tanggal 6 Desember jam 7 pagi. Nah, hasil TDM-nya itu jam 8 pagi 7,2 mg per liter dan jam 2 siang 3,15 mg per liter. Nah, ini kita lihat dulu. Jadi kalian harus ingat pre-level sama post-level. Pre-level itu dia dicek 30 menit sebelum dosis diberikan. Jadi kalau misal dosisnya itu diberikan dosis terakhirnya itu dosis terakhirnya itu diberikan jam 7, berarti kalian ngecek pre-level itu jam 6.30 gitu. Nah, untuk post-level 1 jam setelah obat diberikan atau 30 menit setelah infus selesai. Jadi dia itu untuk si aminogliosida ini diberikan selama 30 menit kan. Nah, itu tuh berarti kalau post level 1 jam setelah obat diberikan 1 jam setelah obat diberikan atau 30 menit setelah IV infus selesai. Berarti kalau misal dia dikasihkan jam 7 terus dia diberikan selama 30 menit, berarti post levelnya itu dicek jam 8 gitu. Jadi kalian jangan lupa ya untuk pre-level sama post-level ini, karena nanti konsentrasi saat di pre-level dan post-level itu dipakai buat ngitung gitu. Nah, ini kan ada jam 8 kan, jam 8 itu berarti masuk ke post-level atau pre-level? Post. Nah, yang jam 2 ini apakah dia pre-level? Yang jam 2 nya apakah dia pre-level? Tidak. Jadi benar. Jadi jam 2 itu adalah sampling di sembarang titik. Jadi misalnya ini diilustrasikan kayak gini. Jadi ini kan ada jam 7 kan, dikasih dosisnya itu mencapai C maksimum. Terus habis itu di jam 8 itu dia konsentrasinya 7,2 mg per liter. Nah, itu adalah C posnya gitu. Nah, terus habis itu di jam 2 itu titiknya tuh ya di antara C pos ini sampai sebelum pre ini. Jadi kayak di sepanjang ini tuh nanti dia disampling jam 2, hasilnya adalah 3,15 mg per liter. Tapi dia bukan pre-level, dia cuma CP aja gitu. Nah, terus habis itu udah tuh kita disuruh nih, ini pertanyaannya tuh yang aku highlight kuning-kuning ya guys. Kita disuruh nyari CP max-nya. CP max itu adalah nih konsentrasi maksimumnya waktu dia tuh pertama kali waktu dia diberikan dosis tersebut. Nah, ini itu tuh sebenarnya aku bisa ngajarin yang kalian gak harus nonton rumusnya, tapi aku nggak yakin kalian semua tuh paham gitu loh, karena ini udah menjelang ujian. Nah, jadi saranku ya udah kalian ikutin aja dari rumusnya ini yang disediain, karena nanti waktu ujian itu juga disediain rumus ini gitu loh. Waktu aku ujian tuh rumusnya ini tuh ada di soalnya, di elok gitu. Jadi kita ikutin aja ini, tapi tolong diperhatiin ya. Ini, coba lihat deh. Kan kita kan tadi kan suruh nyari C max kan. Kalian tuh kan biasanya tahu CP sama dengan CP0 pangkat minus KT kan. Nah, ini tuh C max sama dengan C pos dikali K kali T. Gak ada minusnya. Kenapa? Karena ini, jadi ini kan kita kan dia tuh mau nyari C max di sini, tapi dia itu ngeceknya tuh titik awalnya dari sini, makanya K-nya itu nggak jadi minus gitu. Tapi kalau semisal kalian mau nyari C pos dari titik awal samplingnya C max, nanti K-nya jadi minus gitu. Jadi karena dia tuh titik awal yang dipakai untuk
CP0-nya itu adalah di sini. Makanya K-nya itu dia nggak minus gitu. Jadi nanti waktu ngitung jangan sampai lupa kalau semisal kalian itu mau nyari CP max itu tuh C pos kali E pangkat K kali T, bukan minus K. Karena kalau kalian kasih minus nanti hasilnya beda gitu. Itu kalau kalian mau nonton rumus secara langsung gitu. Sebenarnya bisa sih pakai baca dari grafik kayak gini biar rumusnya tuh semuanya tuh sama, tapi kayak karena kalian banyak dan kalian udah menjelang ujian kayaknya mending langsung ikut rumus aja. Yaudah kita cari CP max sama dengan C pos E pangkat K kali T. Nah kan kita kan nggak tahu kan K-nya itu berapa. Kita cari dulu untuk K-nya. Nah kalian itu nggak boleh lupa sama rumus ini. CP sama dengan CP0 dikali E pangkat minus KT. Nah ini tuh buat nyari K-nya kan. Ini tuh misal aku lihat dari sini ya, ini dari C pos sampai yang jam 2 siang ini. Nah CP-nya itu aku pakai yang 3,15 di sini itu sebagai CP. Maaf ya guys. Nah, CP-nya itu bukan aku loh semua. Ini kita nggak boleh belajar ini loh, pulang naik. Oke, kita lanjut. Jadi kita pakai CP-nya itu si 3,15 ini dan titik awal samplingnya atau CP0. CP0 itu bukan cuma CP saat take 0 ya, tapi CP saat kalian tuh mau mulai sampling gimana. Itu bisa dijadikan sebagai CP0. Gitu. Jadi mau CP T ke 100 pun bisa dijadikan sebagai CP0 kalau kalian emang mulai awal samplingnya saat T sama dengan 100 gitu. Jadi kalian harus paham kalau CP0 itu adalah CP saat kalian tuh mau mulai sampling. Nah CP0-nya itu si 7,2 di sini titik di sini. Di sini tuh 7,2 aku masukin sebagai CP0. Terus habis itu karena ini kan bukan aku sembah. Oke, nah ini kan mau samplingnya kan titik awalnya di sini, titik awalnya itu di sini, terus habis itu titik akhirnya di sini, nggak kebalik kan? Jadi K-nya tetap minus, gitu. Terus ya udah tinggal dimasukin aja. CP-nya 3,15, CP0-nya 7,2, lalu K-nya yang kita cari, T-nya, nah T-nya tuh kenapa 6? Karena kita samplingnya pada jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah jam 2 siang kan jam 14 dikurangi 8, jadi 6 jam. T-nya tuh 6 jam gitu. Mana, Mbak?
Teman-teman katanya iya mau dance dulu. Yeay, kita langsung. Oke. Gandeng aku nggak sih? Oke, kita lanjut. Jadi, ya udah tinggal kita masukin aja dan kita cari si K-nya. Apa? Ya, ininya di sini. Nah, ya, benar. Minusnya kurang di sini. Nah, jadi nanti udah deh, nanti ketemu K-nya itu adalah 0,138 jam, gitu. Makanya ini kan sama kan, KE sebenarnya kan C0 per C bagi T. Nah, buat nentuin K-nya ini kalian bingung nggak? Aman? Aman, memang minusnya aman. Oke, terus habis itu kan kita udah dapat K-nya, ya udah kita cari aja CP max-nya itu. CP max sama dengan ya kan cepos-nya kan 7,20 kan tadi. Ini cepos 7,2 dikali terus ingat ya yang ini enggak minus loh ya, 0,138 dikali T-nya itu adalah 1 jam. Karena memang 1 jam, karena infusion diberikan dalam 1 jam. Ini loh, kan dia itu kan waktu antara pemberian dosis kedua, terus habis itu cepos-nya dari jam 7 sampai jam 8 kan 1 jam, makanya T-nya itu 1 jam gitu. Nanti ketemu CP max-nya adalah 8,28 mg per liter gitu. 1 jam itu dapat dari sini ini 1 jam gitu. Nentuin CP max sudah paham? Oke, karena udah paham, kita nentuin ke CP min-nya. Nah, CP min sama dengan CP max dikali pangkat. Nah, ini kita balik ke minus lagi nih ininya. Ini minus K dikali tau. Kenapa K-nya minus? Karena kita mulai samplingnya tuh di sini. Ini C max kan, C max samplingnya tuh di sini. Terus C min ini sebelum diberikan dosis selanjutnya, makanya pakainya tuh tahu, karena dari awal dikasih sampai dia itu terakhir sebelum diberi dosis selanjutnya, makanya dia pakainya tahu atau 24 jam, karena dia tadi kan diberikan once daily, makanya pakainya tahu. Dan kenapa minus? Karena ya kita mulai sampling di sini dan kita mengakhiri sampling kita di sini, nggak kebalik kayak yang tadi gitu. Jadi jangan sampai salah ya guys untuk nentuin CP max dia itu K-nya nggak minus, tapi kalau CP min K-nya tetap minus gitu. Kalau kalian tinggal ikutin aja rumus yang ada di sini, yang ada di PPT. Udah tinggal tulis aja CP min sama dengan CP max-nya itu 8,27 dikali pangkat minus 0,138 dikali 24. CP min-nya nanti ketemu 0,29 mg per liter gitu. Untuk CP min bisa dipahami. Jadi kalau CP min pakainya dia itu tahu. Karena kalau kalian lihat di grafiknya, kita mulai sampling di sini, terus kita mengakhiri sampling di sini, dan waktunya itu dari second dose ke ini terakhir sebelum diberikan dosis selanjutnya. Gitu. Aman untuk CP min bisa dipahami. Oke, aku next ya. Terus ditanyain VD-nya tuh berapa? VD itu, ini kita langsung ikut aja di rumus dosis dibagi C max dikurangi C min. Ya udah tinggal dimasukin aja ini.
sama dengan dosisnya tadi itu dia dosisnya itu dia 150, terus Cmax-nya itu 8,28, Cmin-nya adalah 0,29. Jadi nanti hasilnya adalah VD-nya 18,77 liter. Gitu. Ini aman lah ya, tinggal masukin ke apa namanya? Ke rumus saja. Terus interval ini sebenarnya dia ada tiap 24 jam kan, karena dia kan disoalkan ini one day, kayak once daily, sehari sekali. Nah, tapi kita coba hitung exact nilainya itu berapa. Pakai rumus nih, Cmin sama dengan Cmax dikali E pangkat minus KE kali tau. Cminnya tadi itu 0,29, terus dia Cmax-nya itu 8,28, E pangkat minus 0,138 dikali tau. Nah, nanti tinggal dihitung aja terus dilenin, nanti taunya itu ketemunya adalah 23,32 jam. Bener kan? Tadi kan kira sehari sekali 24 jam, ini kita taunya exact nilainya adalah 23,32 jam. Gitu. Terus habis itu misal nih pasiennya nggak ada perbaikan setelah diberikan si aminoglikosida gentamisin tadi, dan direncanakan dosis diubah agar CP max-nya itu 10 mg per liter. Dari yang tadi awalnya CP max-nya adalah 8,28 mg per liter. Berarti kan CP max-nya mau dinaikin kan. Nah, habis itu Cmin-nya itu awalnya 0,29 mau dijadiin 0,4, maka dosisnya itu berapa yang harus diberikan? Nah, berarti kan kita ubah kan. Nah, kita pakai rumus di sini. Dosis sama dengan Cmax kali VD dikali 1 min E pangkat minus K kali tau. Ya udah tinggal masukin aja. Jadi kita nyari denonya, deno sama dengan Cmax-nya itu masukin yang baru ya, yang ini, yang 10. Jangan pakai yang lama. 10 dikali VD-nya itu tetap VD yang lama 18,77 dikali 1 pangkat minus 0,138, taunya tetap 24. Berarti dosisnya jadi 180 mg. Gitu. Jadi dosisnya yang dari awalnya 150 terus mau diubah CP max-nya jadi 10 dan Cmin-nya jadi 0,4. Makanya dosisnya harus kita naikin jadi 180 mg. Gitu. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ya. Waktu yang dicapai max gimana? Yang saya yang mana? Satu jam itu karena nih CP max sama dengan, ya kita lihat dulu di rumusnya. CP max sama dengan C pos E pangkat minus KE kali T. Berarti kamu pakai waktu dari CP max ke C pos. Nah, CP max itu kan di sini kan, di jam 7. Terus C pos itu di jam 8. Berarti waktu dari CP max ke C pos adalah 1. Gitu. Nah, itu nggak dihitung. Kenapa? Kan ini kan kita aminoglikosida kan. Kita tuh ini kan melakukan TDM. Nah, itu tuh kita tuh nggak pengen si aminoglykosidanya tuh ada akumulasi dosis. Kenapa? Karena dia tuh toksik, dia bisa menyebabkan nefrotoksik, ototoksik gitu. Jadi untuk TDM ini nggak ada akumulasi dosisnya, gitu. Karena kalau ada akumulasi dosisnya nanti toksik. Itu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Apakah aman? Oke. Nomor 5. Ya,
Hmm. emang di rumus berarti emang suka pakai CMAX. Gimana bro? Yang kan rumusnya itu emang CMAX aja. Berarti emang CMAX-nya nggak dipakai yang 0,4 itu. Untuk ngitung dosis pakainya CMAX doang gitu. Nanti CMIN itu dipakai enggak ada sih. Tapi yang pakai CMAX doang gitu. Gitu. Aman? Nah, iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu sebelum kita next? Aman? Oke, kita next. Terus kita suruh nyari CP-max setelah penyesuaian dosis. Sebenarnya kayak kan tadi kan udah dicari ya, CP-max-nya udah diketahui itu soalnya cuman kayak exact nilainya tuh berapa sih gitu. Jadi tinggal dimasukin aja 180 sama dengan CP-max dikali 18,77 kali 1 pangkat minus, ini ada minusnya ya guys, sorry. Kita ikutin rumus yang ada di PPT, pangkat minus 0,38 dikali tahunnya itu 24. CP max-nya nanti ketemunya adalah 10,51. Jadi kan tadi kan disoalkan targetnya kita tuh mau naikin sampai 10, tapi dengan kita nyesuaiin dosis jadi 180 mg, C max-nya itu realnya adalah 10,51 mg per liter gitu. Jadi itu fungsinya adalah apakah udah sesuai target apa belum gitu. Terus C-min-nya masukin ke C-max. C-max-nya pakai 10,51. Kita mau ngecek nih C-min-nya kan tadi kan ditargetin jadi 0,4 kan. Nah, setelah kita sesuaikan dosisnya jadi 180, C-min-nya tuh berapa gitu. 10,51. Terus habis itu pangkat 0,138 dikali tahun dikali 24. Nah, CMI-nya tuh ternyata 0,32 mg per liter. Padahal tadi kan ditargetin 0,4 kan, gitu. Jadi ini tuh untuk ngecek realnya itu berapa sih, gitu. Nah, terus habis itu kita nyari T setengah eliminasi. T setengahnya ya udah tinggal kayaknya kan tadi kan 0,138. Terus T setengahnya tinggal 0,693 dibagi 0,138. T setengahnya adalah 5 jam. Terus T untuk mencapai lunaknya itu kan 5 kali T setengah. Jadi tinggal 5 dikali 5 sama dengan 25 jam. Gitu saja. Oke, untuk aminoglikosida part 1 bisa dipahami dulu. Dan kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyain ya. Oke. Kak, aku mau ingin tanya yang bagian sebelum CP max setelah penyesuaian dosis itu tahunnya kenapa nggak pakai yang 23,3 aja? Sama aja sih, cuma biar bulat aja sih. Sama aja. Biar bulat aja, biar hitungnya lebih enak. Makasih ya Kak. Ya tapi kalau kamu pakai 23,32 juga sama aja sih, nanti hasilnya nggak yang beda jauh banget gitu. Untuk kenyamanan menghitung aja sih sebenarnya. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Aku tunggu sampai 14.20. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau aman? Aman? Kalau aman kita belajar aminoglikosida lagi nih. Aku punya sebenarnya sama lagi aminoglikosida. Satu itu maksudnya satu set pertanyaan ya, bukan satu nomor doang. Oke.
Ada contoh soal lagi. Nah, contoh soalnya tuh ada pasien 50 tahun, 65 kilo, terus dia itu dikasih vitamisin. Nah, dia tuh di serum kreatininnya tuh 2 mg per liter sama suhu tubuhnya itu 38,5. Nah, dia dikasih vitamisin IV 150 mg sehari sekali. Nah, dia tuh startnya tuh 5 Oktober jam 7, terus TDM-nya itu tanggal 6 Oktober jam 7. Nah, dia tuh samplingnya di jam 6.30 sama di jam 8 pagi. Nah, ini aku gambarin. Jadi dia untuk startnya itu kan tanggal 5 jam 7. Terus dia tuh TDM samplingnya tuh ini kan, itu kan dia dosis keduanya itu kan berarti kan tanggal 6 jam 7 kan. Nah, dia itu di tanggal 6 jam setengah 7 atau setengah jam sebelum pemberian dosis kedua, dia itu dilakukan TDM dan dapat CP-nya itu adalah 1,15 mg per liter. Nah, kalian ingat kan tadi pre-level itu 30 menit sebelum dosis diberikan. Berarti yang ini pre-level apa enggak? Ya, benar. Terus habis itu jam 8 dia sampling lagi tuh dapat 7,5 mg per liter. Ini kan 1 jam setelah pemberian kan. Nah, berarti dia cepos atau bukan? Ya, benar. Gitu. Jadi gambarannya itu seperti ini. Jadi itu dapat dosis pertama jam 7 pagi tanggal 5. Terus jam setengah 7 pagi tanggal 6 dia tuh dicek pre-levelnya 1,15 mg per liter. Terus di jam 7 dia dapat second dose. Di jam 7 itu berarti kan ada Cmax-nya kan. Terus di jam 8 di post level dicek lagi, ternyata CP-nya itu adalah 7,5 mg per liter gitu. Terus habis itu nanti di tanggal 7, berarti di tanggal 7 jam setengah 7 pagi nanti dicek lagi pre-levelnya kurang lebih ya kan segitu gitu. Jadi gambarannya, ilustrasinya itu seperti ini. Nah, kita cari dulu nih untuk konstanta eliminasi dan T setengahnya. Ini kan kita suruh nyari Cmax, Cmin, half elimination time sama volume distribution. Nah, tapi kan untuk nyari Cmax dan Cmin kan kita harus punya konstanta dulu kan. Jadi kita cari dulu untuk konstanta eliminasinya itu berapa. Nah, itu tuh pakai rumus Cp sama dengan Cp0 E pangkat minus Ke kali T. Nah, itu bisa pakai Cmin sama dengan Cmax E minus Ke kali T. Kenapa? Karena Cmin kan di sini, Cmax di sini. Ya udah buat nyari Ke-nya, karena datanya cuma ada itu, ya udah kita pakai rumus Cmin aja, kita masukin tuh. Nah, ini satu Cmin ini 1,15, terus dikali Cmax-nya itu tuh adalah ini bukan deh, sorry. Ini kepake. Ini bukan pakai Cmin, Cmax, sorry, aku blunder, sorry. Jadi ini pakainya adalah C pre-level sama C post level. Jadi ini pakainya itu adalah ini tuh C pre-level sama dengan C post level dikali E pangkat minus Ke kali T. Ini yang benar. Sorry, blunder. Nah, kenapa? Karena C pre-level itu kan di sini kan, nilainya itu 1,15 juga. Terus C post levelnya tuh di sini. Nah, ini. Jadi kita pakainya tuh di sini. Gitu. Saya di sini paham dulu nggak? Untuk pakainya kenapa CP sama dengan CP0 E pangkat minus KT itu sama dengan C pre-level sama dengan C post level kali E pangkat minus KE kali T. Paham? Nah, yaudah. Terus C pre-levelnya kan 1,15 dikali 7,5 itu C post levelnya dikali E pangkat K itu yang kita cari. Nah, terus ini T-nya itu kenapa bisa seperti ini? Ini tuh sebenarnya waktu dari jam 8 pagi sampai jam 6.30 pagi hari selanjutnya. Nah, itu kenapa 24? 24 itu adalah segini. 24 itu dari jam 7 pagi sampai jam
7 pagi lagi. Terus dikurangi 1 itu kenapa? Karena ini dari jam 7 ke jam 8, ini kan ada 1 jam kan. Berarti dikurangi segini nih. Itu segini. Nih 1 jam, itu 1 jam. Terus kenapa ada 0,5 di sini? Karena itu dari 6.30 ke jam 7 pagi lagi nanti, 7 IM lagi. Nah, itu tuh nanti akan ada 0,5 jam. Nah, terus di sini itu nanti adalah T yang kita pakai, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 7 pagi besok harinya. Gitu, makanya 24 dikurangi 1 itu dari 1 itu adalah dari jam 7 ke jam 8 tadi. Terus 0,5 jam itu dari jam 7 ke 6.30 ini yang C pre-levelnya tadi. Gitu. Sampai sini bingung nggak? Kenapa waktunya gitu? Bingung? Oke, masih bingung. Jadi gini, gambar lagi. Bentar. Kan ini kan sorry. Ini adalah jam 7. Ini adalah jam 7 pagi. Ini jam 7 pagi. Terus ini tuh jam 8. Terus ini itu jam 7 pagi lagi. Nanti dikasih dosis lagi. Itu jam 7 pagi. Terus ini dia ceminnya itu adalah di sini 6.30. Jadi gini. Jadi untuk tahu itu kan 24 jam. Tahu itu kan 24 jam. Segini itu 24 jam. Dari jam 7 pagi hari ini sampai jam 7 pagi besok itu kan 24 jam. 24 jam. Sementara kalian tuh mau sampling C pos di sini, terus C pre-levelnya itu di sini. Gitu. Pre-level itu sama gitu loh, antara C pre-level yang di hari ini, di ini C pre-level ini sama biasanya itu sama. Nah, kalian mau sampling antara C pos di sini sampai C pre-level di 6.30 ini kan. Nah, kan nanti kan 24 jam. Terus di sini itu ada 1 jam. Berarti antara dari jam 8 ke 6.30 itu tadi kan berarti kan 24 jam dikurangi sejam dulu kan. Nah, terus kenapa dikurangi 0,5? Terus kenapa dikurangi setengah jam? Karena itu tuh dari jam 6.30 ke jam 7, 0,5 jam. Gitu, berarti di situ ada 22,5 jam dari C pos ke C pre-level. Gitu, bingung nggak? Paham nggak? Kenapa bisa 24 dikurangi 1 tambah 0,5 tuh kalian masih bingung nggak? Paham? Oke, jadi seperti itu ya. Kenapa ini bisa 24 dikurangi 1, 24 dikurangi 1 tambah 0,5 gitu. Jadi nanti makanya untuk waktu dari pos ke pre ini adalah 22,5 jam, makanya T-nya adalah 22,5 jam. Jadi untuk KE-nya itu adalah 0,083 per jam. Gitu. Terus T setengahnya tinggal di 0,693 dibagi 0,083, jawabannya adalah 8,35 jam. Gitu. Oke, sampai sini dulu karena nanti ada yang lebih susah, jadi tolong ini dipahami dulu ya. Jadi kalau misal kalian itu bingung mau nentuin waktu, kalian tuh gambar aja grafiknya. Jadi kalian tuh pahami gambar grafik kayak gini, terus kalian tuh harus bisa nentuin posisi posnya tuh di mana, maxnya tuh di mana, minnya itu di mana. Jadi kalian tuh kebayang gitu, lebih bisa tervisualisasikan gambaran waktu dia yang dipakai itu ada berapa, seperti itu. Karena kalau cuman soal kayak gini dong tuh kadang suka bingung gitu loh, dan kalian akan lebih mudah memahami untuk gambar grafiknya gitu, sama dikasih waktunya, jadi kayak kelihatan gitu. Oke, kita next. Nah, terus yang B, dari hasil kalkulasi dan analisis ini belum ke B, kita nyari C-max sama C-min-nya dulu. Nanti data C-max, C-min
VD itu nanti dipakai buat nentuin rekomendasi ke dokternya itu kayak gimana. Oke, Cmax sama dengan Cpos pangkat. Ingat ya, ini gak ada minus tuh. Kalau Cmax tuh jangan pakai minus kayaknya, nanti salah semua sampai bawah. Jadi Cposnya kan 7,5 tadi dikali pangkat 0,083 dikali T-nya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena dari max-nya tadi kan jam 7, posnya itu kan jam 8. Berarti sampling dari Cmax ke Cpos itu T-nya adalah 1 jam gitu. Makanya T-nya 1. Nih. Ini kan Cmax di sini, Cpos di sini. Dari Cmax ke Cpos dari jam 7 ke jam 8. Dari jam 7 ke jam 8. Jadi T-nya adalah 1. Seperti itu. Jadi hasilnya nanti adalah 8,15 mg per liter. Terus untuk Cmin rumusnya adalah Cmax pangkat minus. Nah ini jangan lupa minusnya ya. Aku mengingatkan kalian 1 juta kali enggak sih apa ya? Itu jangan sampai salah untuk minus K dan K untuk Cmax Cmin. Dikalinya tau kalau Cmin. Berarti 8,15 dikali pangkat minus 0,083 dikali 24. Nanti hasilnya adalah 1,1 mg per liter. Terus VD sama dengan dosis dibagi Cmax min Cmin. Dosisnya tadi 150 dibagi 8,15 dikurangi 1,11. Itu adalah 1,31 liter gitu. Nah sampai sini untuk ngitung Cmax, Cmin, VD ada yang mau ditanyain dulu? Udah paham kan nentuin T yang ada di max dan tau yang ada di Cmin itu kayak gimana? Udah paham kan? Paham? Kok gak bersuara? Oke. Channel. Nah terus habis itu yang B nih, dari hasil perhitungan kita tadi, apa yang bakal kalian lakuin? Kita coba lihat nilai Cmax sama Cmin-nya. Cmax-nya 8,15, Cmin-nya 1,11. Sementara range terapeutik dari gentamicin, Cmax-nya itu harus berada di range 4 sampai 10 mg per liter dan Cmin-nya itu harus kurang dari 1 mg per liter. Nah, si Cmax-nya ini udah masuk ke range terapeutik belum berarti? Berarti masuk ya, masuk. Nah, tapi Cmin-nya masuk nggak? Nggak. Nah, makanya apa yang akan kalian lakukan terkait pasien ini? Ada yang punya ide? Ada yang mempunyai ide harus diapain? Nah, itu tuh sebenarnya ada pilihan. Kalian bisa mempertahankan intervalnya tetap 24 jam, tapi dosisnya diturunin. Nah, tapi bisa juga dosisnya itu tetap 150, tapi interval itu ditambah jadi tiap 36 jam atau tiap 48 jam, atau kalian nurunin dosis atau naikin dosis. Nah, tapi kayak naikin interval. Nurunin dosis sama naikin interval kan tadi kan kalian ada mengubah dua variabel kan ya, kan kayak ribet. Nah, kita skip dulu untuk opsi yang ketiga karena dia ribet. Nah, terus habis itu kalian lebih pilih mana, nurunin dosis atau naikin interval. Nah, yang dipakai itu yang penting yang naikin intervalnya aja, tapi dosisnya itu tetap gitu. Nah, misal nih kita pakai yang nurunin dosis tapi intervalnya itu diperpanjang. Kita cari lagi nih untuk Cmax sama Cmin-nya. Misal aku pakai intervalnya itu 36 jam. Kenapa 36 jam? Karena tadi kan awalnya kan sehari sekali, terus kayak aku tambahin 12 jam biar lebih gampang aja sih dalam penghitungannya nanti. Itu pakainya 36 jam. Nah, berarti kan D0-nya kan 50 sama dengan Cmax-nya itu yang kita cari, terus dikali VD-nya itu
itu tetap yang tadi 21,31, 1 min E, K-nya itu minus 0,083. Nah ini taunya jadi 36 jam. Nah nanti C max-nya dapat 7,41 mg per liter. Masuk nggak ini ke range terapinya tadi? Masuk. Masuk range. TX itu terapi ya di situ. Nah terus kita cari C min-nya, C max-nya 7,41, E pangkat minus K, K-nya itu 0,083. Terus habis itu taunya itu adalah 36 jam. Nah itu dia 0,38 mg per liter. Masuk nggak nih ke range terapinya tadi? Masuk, benar. Jadi kita bisa nih pakai pertahankan dosisnya, terus intervalnya kita tambah jadi 36 jam. Pasti kalian kayak bertanya-tanya kayak, taunya gimana? Kok dosisnya tetap T-nya 36 jam? Kok di PPT itu emang yang lebih dipakai itu yang dia mempertahankan dosis, terus intervalnya itu dipanjangin. Intervalnya dipanjangin jadi 36 jam atau 48 jam. Nah nanti kalian bisa tuh coba dulu ngitung pakai 36 jam. Kalau misal masuk ya udah kalian pakai yang itu. Tapi kalau misal nggak masuk kalian bisa coba lagi pakai T-nya, intervalnya itu yang 48 jam. Seperti itu. Nah kan ini kan udah tuh kita akhirnya memutuskan untuk mengubah dosisnya jadi 150 mg dan intervalnya jadi 36 jam. Kapan kita harus merestart dosis barunya tadi? Kan kita kan mau mengubah jadi 150 mg per 36 jam kan. Nah itu caranya gimana? Nah itu tuh di tanggal 7 di tanggal 7 jam 7 pagi itu kan C min-nya dia kan masih 1,1 mg per liter kan. Terus T setengahnya tadi itu 8,35 jam. Di sini aku pakai T setengahnya itu 9 jam sih. Nah kalian itu nge-restart new dose-nya itu tunggu sampai CP-nya itu kurang dari 1 dulu, biar nanti tuh nggak ketinggian untuk kadarnya. Nah terus ini tuh jadi dari jam 7 pagi ini ditambah 9 jam T setengahnya. T setengah itu kan waktu untuk obat itu kadarnya dalam plasma itu kan jadi 50% kan. Nah berarti 7 ditambah 9 itu kan jam 4 sore. Di jam 4 sore berarti CP-nya itu adalah itu 50% dari ini, 50% dari si 1,1 ini gitu, 0,55. Nah terus ini kan masih kurang, ini kan udah kurang dari 1 kan. Tapi kenapa mau restart dose-nya itu pas lebih kecil lagi biar lebih aman aja sih sebenarnya. Jadi kayak kita tambahin lagi T setengahnya itu 9 jam, terus jam 1 pagi kan. Nah ini udah lebih kecil lagi nih, 50% dari si 0,55 ini kan udah lebih kecil lagi kan, udah jauh lebih kecil dari yang kurang dari 1 range-nya ini. Nah dari sinilah kita mulai restart dose-nya gitu. Jadi kita tungguin dulu sampai dia tuh benar-benar kurang dari 1 gitu. Terus habis itu kita cek lagi 5 kali T setengah setelah 42 jam. Seperti itu. Jadi rekomendasinya ke dokter adalah kalian bisa merekomendasikan untuk mempertahankan dosisnya tetap 150 mg, terus naikin intervalnya jadi 36 jam, terus restart dose-nya itu setelah jam 1 pagi amannya gitu. Nah ini cukup complicated, mungkin kalian bisa pahami dulu, dan kalian kalau mau nanya bisa tanya.
Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Bingung nggak? Ya. Karena biar dinaikin aja sih, karena kan kalau 8 jam kan dia belum mencapai T setengah kan, karena T setengah kan 8,35 jam. Jadi biar angkanya bulat juga, mending dinaikin aja. Kan udah kalau 9 jam kan dia udah T setengah, kalau 8 kan dia belum banget, T setengahnya 8,35 gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Apakah sudah bingung? Semangat ya guys, aminoglifosida tahun aku keluar dari esai. Aku tunggu sampai 14.43. Silakan bernapas dulu atau stretching. Dan kalau mau nanya bisa langsung angkat tangan aja. Buat ngecek lagi kadarnya tuh sesuai range terapi atau enggak. Ngecek ulang dulu sih sebenarnya. Gitu. Ya. Buat mastiin sih kayak apakah dia kadarnya tuh ada di range terapinya yang tadi, yang C-max C-minnya itu tadi. Yang 4 kan C-maxnya tadi kan range terapinya kan 4 sampai 10. C-minnya kan kurang dari 1. Dicek lagi dia bener nggak sih itu tuh masih berada di range terapinya gitu. Makanya disuruh dicek ulang. Apa? Jamnya itu, iya itu buat ngecek itu lagi kayak kadarnya setelah kamu memberikan 150 mg dengan interval selama 36 jam itu tuh apakah range-nya tuh beneran ada di range terapinya. Makanya disuruh ngecek lagi 5 kali T setengah atau saat udah mencapai tunak gitu. Jadi untuk pastiin rekomendasi kamu yang 150 mg dengan interval diperpanjang tadi itu bener apa enggak gitu. Jadi untuk memastikan aja gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi sebagai konfirmasi gitu loh. Kayak strategi rekomendasi kamu itu tadi udah bener apa belum gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah paham atau udah bingung? Tapi ketika kita ngecek 42 jam itu aslinya 42 jam itu 42 jam setelah kita restart bus gitu loh. Paham nggak? Intervalnya emang 36 jam, tapi kita ngecek laginya itu setelah mencapai kadar tunak atau setelah 42 jam. Jadi setelah 42 jam restart bus, cek lagi kayak gimana gitu. berarti ini nggak ada penambahan dosis ketika setelah 36 jam. Enggak, jadi kita cek lagi dulu gitu. Itu apakah bisa dipahami? Oke, ada lagi yang mau ditanyain terkait aminoglifosida? Kalau nggak ada, kita akan move ke digoxin. Semangat guys. 5 ppt, 5 slide lagi, bukan 5 ppt. Banyak banget 5 ppt. Aman, aku next ya, digoxin. Oke, next digoxin. Nah, jadi digoxin ini aku ngambil contoh soalnya tuh yang ada di BPT. Jadi kasusnya adalah ada pasien
cowok 55 tahun, 75 kilo, 172 cm, menderita CHF, yaitu menderita CHF itu gagal jantung, akan diberikan terapi digoksin. Konsentrasi digoksin terapeutik yang diharapkan adalah 0,7 mikrogram per liter dan sediaan yang diberikan dalam bentuk tablet. Hasil pengukuran serum kreatinin pasien adalah 1,5 mg per dl. Rekomendasikan regimen dosis muatan dan dosis pemeliharaan. Nah, di sini kalian harus perhatiin karena kalian dapat data lengkap nih, dapat umur, terus dapat berat badan sama tinggi badan. Kalian harus tentuin BMI-nya dulu. Kenapa? Nih kita baca digoksin 101. Pertama, cek BMI pasien. Pasiennya itu obesitas apa enggak? Karena kalau pasiennya obesitas, nanti hitungnya itu berat badannya itu pakainya IBW, bukan pakai BB asli pasien. Nah, terus habis itu cek pasiennya itu punya CHF atau enggak. Tadi kan di soal kan disebutin pasiennya punya CHF, pasiennya punya gagal jantung. Nah, rumus antara pasien CHF dan non CHF itu beda. Jadi perhatiin dia tuh punya CHF atau enggak. Terus yang ketiga, pasiennya itu mengonsumsi quinidin apa enggak. Kenapa? Karena kalau pasiennya itu mengonsumsi quinidin, itu tuh nanti rumusnya juga beda lagi. Jadi kalian pastiin kalau ada soal tentang digoksin, kalian make sure 3 hal ini. Gitu, udah aku catat digoksin 101 gitu. Terus tadi di soal kan bilang tablet kan, berarti F-nya itu adalah 0,7. Jadi kalian harus perhatiin juga sedianya diberikan dalam bentuk apa, karena kalau nanti elixir atau kapsul gelatin lunak, F-nya beda lagi gitu. Nah, kita tentuin dulu BMI pasiennya. BMI itu kan BB per tinggi badan kuadrat, 75 dibagi 1,72. Nah, itu tuh BMI-nya dia 25,35. Nah, berdasarkan klasifikasinya, BMI-nya pasien ini masih overweight. Jadi pasiennya itu belum sampai ke obesitas. Yang dipakai adalah berat badan asli si pasiennya atau si 75 kilo ini. BB pakai ini. Gitu. Terus habis itu kita kan disuruh nyari dosis muatan sama dosis pemeliharaan. Nah, buat ngitung si dosis muatan dan dosis pemeliharaan itu kita tuh butuh untuk dosis muatan ya. Untuk dosis muatan tuh rumusnya DL sama dengan VD kali CP dibagi S kali F. Terus kalau maintenance dose kita butuh CL kali CPS S average kali tau dibagi S kali F. Nah, untuk nentuin loading dose atau dosis muatan itu kan butuh VD. Sementara kalau mau ngitung VD itu butuh CL, butuh clearance kreatinin. Makanya kita hitung dulu untuk clearance kreatininnya itu berapa gitu. Jadi untuk clearance kreatinnya itu kan 140 dikurangi pasiennya itu usianya 55 tahun, terus dikali berat badan itu 75 karena pasiennya nggak obesitas, baru overweight. Jadi kalian nggak perlu lah hitung-hitung IBW-an. Terus dibagi 72 dikali 1,5 itu si serum kreatinin pasien gitu. Nah, nanti dapat clearance kreatininnya adalah 59,03 mili per menit gitu. Terus habis itu kita nyari VD-nya pasien berapa. VD itu rumusnya ini. Nih VD ini rumusnya 3,8 liter per kilo dikali berat badannya tadi itu 75 ditambah 3,1 dikali 59,03. Nanti VD-nya itu hasilnya adalah 468 liter gitu. Udah dapat nih data VD-nya. Next kita bisa nyari dosis muatannya itu berapa. Dosis muatan itu VD kali CP terus dibagi S kali F. Nah, VD-nya itu adalah 468 liter, terus CP-nya itu adalah 0,7 mikrogram per liter. Nah, kenapa
apa yang jadi CP? Ini konsentrasi yang diharapkan adalah, nah ini tuh jadi CP-nya. Jadi CP sama dengan CP SSAV-nya untuk soal ini. Kalian bisa cek di PPT yang digoksin. Gitu. Jadi konsentrasi digoksin terapetik yang diharapkan. Berarti kan CP-nya itu kan kita pengen 0,7 mikrogram per liter. Nah, kenapa jadi CP SSAV juga? Di konsentrasi 0,7 ini diharapkan dia itu udah steady state gitu. Ini CP sama dengan CP SSAV di sini. Gitu. Nah, nanti loading dose-nya itu ini dibagi 1. Bisa. Ini dibagi 1 dikali 0,7. Udah nanti untuk DL-nya sama dengan 468 mikrogram ya guys. 468 mikrogram. Kenapa mikrogram? Karena ini mikrogram. Gitu. Jadi loading dose-nya atau dosis muatannya itu adalah 468 mikrogram. Nah, terus kita kan disuruh nyari dosis maintenance-nya kan. Dosis maintenance pasien mengonsumsi digoksin dengan CHF. Nah, rumusnya tuh ini. Nah, itu tuh kan harus punya CL-nya dulu kan. Kita cari dulu lah untuk CL digoksin dengan pasien CHF. Nah, itu 0,33 dikali berat badan itu adalah 75 ditambah 0,9 dikali clearance kreatininnya tadi adalah 59,03. 59,03. Jadi nanti kalian dapat CL-nya itu adalah 77,88 mili per menit. Gitu. Nah, terus habis itu kalau kita tidak dapat nilai CL-nya, kita bisa nyari dosis maintenance-nya. Jadi tinggal masukin aja ini 77,88 mili per menit. Terus itu CPSSAV-nya itu 0,7 mikrogram per liter dikali 24 jam dibagi 1 kali 0,7. Nah, ini tuh diubah dulu jadi liter per jam. Jadi liter per jam. Gitu. Nanti kalau udah bisa dapatnya itu adalah dosis maintenance-nya adalah 112,15 mikrogram. Ini tinggal nanti kalian ngitung bisa sih gitu. Nah, untuk digoksin ada yang mau tanyain dulu nggak untuk ini pasien dengan CHF tanpa pakai quinidin? Yang penting itu sih kalau digoksin itu perhatiin 3 ini, cek BMI pasien, cek pasiennya itu punya CHF atau enggak, terus cek pasiennya itu pakai quinidin juga atau enggak. Gitu, karena nanti itu rumusnya beda-beda. Kalau pasien non CHF itu rumusnya beda sama yang CHF, terus pasien kalau concomitant quinidin itu juga beda. Gitu. Nah, buat contoh untuk pasien yang pakai digoksin dan pakai quinidin juga tuh ada di soal selanjutnya. Tapi aku mau bahas yang theophylline dulu biar kalian terbahas semua TDM. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah atau kalau kalian cukup aku bahasin. Tapi kalian bisa coba sendiri dan untuk kuncinya ada di yang aku udah kasih. Gitu. Nah, terus sekarang kita beranjak ke theophylline. Nah, theophylline ini tuh rumusnya juga sebenarnya gampang sih. Tapi kalian harus perhatiin pasiennya itu obesitas enggak. Kalian cek dulu BMI-nya. Karena kalau pasiennya itu obesitas, dia itu pakainya IBW untuk BB pasiennya, bukan pakai berat badan asli. Jadi kalian harus perhatiin. Nah, terus kalau theophylline ini juga baca soalnya dengan baik-baik, karena kalau pasiennya itu diberikan theophylline, S-nya itu 1. Sementara kalau di soal tuh kata-katanya aminofilin, nanti S-nya beda lagi 0,8. Gitu. Jadi perhatiin soalnya dengan baik. Seperti itu. Nah, ini ada kasus pasien berat badannya itu 60 kilo, dapat theophylline IV. Terus itu tuh dia itu half life test setengahnya itu 6,5 jam, VD-nya 0,6 itu
liter per kilo, sama dia itu kecepatan infusnya 35 mg per jam. Nah, kalian pertama disuruh nyariin CPSS-nya. Nah, CPSS-nya itu untuk teofilin rumusnya S kali F kali R dibagi VD kali K. Ini bisa kalian cek di PPT teofilin yang warnanya coklat. Kalau yang PPT yang warna putih itu agak susah dipahami, jadi ini kalian lihat aja yang PPT warna coklat, TDM teofilin. Nah, S-nya kan 1, karena dia itu teofilin kan, S-nya 1, terus F-nya itu juga 1, karena dia kan infus intravena. Terus habis itu R-nya itu 35 mg per jam, terus dibagi VD-nya itu 0,6 liter per kilo. Tapi kan VD itu kan harus satunya kan liter kan, jadi jangan lupa untuk dikali berat badannya, yaitu 60 kg. Terus dikali K-nya. Nah, K-nya itu kalian tinggal nyari aja dari sini, K sama dengan 0,693 dibagi 6,5 jam. Kalian nanti dapat K-nya itu adalah 0,107 per jam. Nah, ini 0,107 per jam. Nanti kalian dapat CPSS-nya itu adalah 9,087 mg per liter gitu. Nah, terus habis itu yang B nih, kalau misal CPSS-nya mau dinaikin jadi 20 mg per liter, berarti kecepatan infusnya tuh harus diubah jadi berapa? Udah tinggal kita masukin aja. CPSS-nya yang dimaukan 20, S-nya masih sama 1, F-nya masih sama 1, R-nya yang ditanyain, dibagi VD-nya itu dia 0,6 liter per kilo kali 60 dikali K-nya itu 0,107. Jadi R-nya itu harus dinaikin jadi 77,04 mg per jam. Jadi agar CPSS-nya itu jadi 20, kalian harus meningkatkan kecepatan infusnya jadi 77,04 gitu. Nah, terus nih kalau misal setelah R-nya itu dinaikin jadi 77,04, nah terus CP setelah 10 jam setelah pemberian infus itu berapa? Ya udah tinggal dicari aja. Ini kan 1 kali 1, terus R-nya itu 77,04. CP setelah 10 jam setelah R diubah. Nah, makanya R-nya itu kalian pakai yang 77,04. Jangan masukin R yang ada di soal yang 35 mg per jam, karena ditanyainnya adalah setelah kecepatan infusnya dinaikin jadi 77,04, terus CP setelah 10 jam itu tuh berapa gitu. Terus dibagi VD, bagi VD-nya tuh 0,6 liter per kilo kali 60 kali K-nya 0,107, terus dikali 1 min 0,107 dikali T-nya itu 10 jam. Nanti kalian ketemu CP-nya 13,14 mg per liter gitu. Nah, buat teofilinnya ada yang dibingungin dulu nggak? Ini sebenarnya rumusnya gampang sih, kayak rumus yang kalian pelajarin sebelum UTS gitu. Nah, buat contoh lagi juga ada di slide selanjutnya, nanti kalian bisa hitung sendiri gitu. Udah selesai. Yeay. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Anya atas ilmu dan pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Tapi sebelum menutup acara tutor UAS kali ini, lebih baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin Kak Anya boleh kesini Kak, biar terlihat. Ya udah, matiin aja.